Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dari Gereja Masih Advent hari ke-7 sidang Jemaat Yesus Hidup Orang yang ada di kota Surakarta ini. Dalam rangka mempelajari sekolah sahabat atau ringkasan sekolah sahabat di sepanjang 1 minggu hari kerja kita ini. Dan pada saat ini di Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan judul adalah Penghakiman Telah Tiba. Tetapi sebelum kita memasuki ringkasan sekolah sahabat ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami telah berkumpul dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, kami berkumpul melalui alat komunikasi yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami dapat mendengar ringkasan sekolah sahabat di hari Selasa ini Bapak. Kiranya kasih Tuhan memberkati acara ini, mengutus Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti pelajaran dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati kami melalui kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapak. Ampuni kami Bapak dari semua kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hamba mempersembahkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judulnya adalah Penghakiman Telah Tiba. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui judul di sepanjang 1 minggu ini Bapak. Terang dari Bait Suci. Judulnya adalah Terang dari Bait Suci, dan ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha kuasa, yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Judulnya di hari Selasa ini adalah Penghakiman Telah Tiba. Kalau kita mendengar penghakiman telah tiba, kata dari penghakiman ini akan membuat jiwa kita gentar. Akan ada timbul ketakutan di dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah dan percayalah saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Penghakiman itu telah tiba. Tetapi penghakiman itu akan memberikan suatu jaminan bagi kita bahwa kita adalah salah satu penerima keselamatan itu. Bandingkan Daniel 7 ayat 9 dan 10 dengan Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Apakah kesamaan di antara kedua ayat ini? Penghakiman adalah tema yang menonjol di seluruh kitab suci. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Yesus mengarahkan para pendengarnya kepada masa penghakiman di masa depan, ketika setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Rasul Paulus menambahkan, Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Utusan malaikat berkata kepada Yohanes, telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7. Bacalah Wahyu 22 ayat 10 sampai ke 12. Ketika Yesus datang kembali, bagaimana nasib seluruh umat manusia? Pernyataan yang jelas apakah yang disampaikan kepada Yohanes. Karena Kristus datang untuk memberikan upah terakhirnya, maka harus ada penghakiman sebelumnya. Untuk menunjukkan siapa yang akan menerima upah, seperti apa ketika ia datang. Ketika Kristus datang kembali, tidak ada kesempatan kedua. Setiap manusia telah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan akhirnya, yang tidak dapat dibatalkan, yaitu untuk mendukung atau melawan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal janji Kristus kepada kita adalah, ketika ia datang untuk memberikan upah terakhirnya, maka harus ada penghakiman sebelumnya. Apakah kita layak menerima keselamatan itu? Dan dikatakan apa? Setiap manusia telah memiliki informasi yang cukup untuk menerima keputusan akhirnya, yang tidak dapat dibatalkan, yaitu untuk mendukung atau melawan Kristus.
Bacalah Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mengapa Yesus berhubungan dengan dua kelompok orang percaya yang berbeda ini dengan cara yang berbeda? Bila mana pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, maka tidak sampai saat itu berakhirlah masa pencobaan dan pintu kasihan pun tertutuplah. Jadi dalam satu kalimat pendek, mereka yang telah siap bersedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan, yang ditulis oleh Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 363. Dan dikatakan juga, Pak, kita tidak perlu takut akan penghakiman. Melalui Kristus pengampunan adalah milik kita. Kebebasan dari rasa bersalah adalah milik kita. Kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh adalah milik kita. Dan kemenangan akhir adalah milik kita. Suatu hal yang harus kita pegang adalah, sebagaimana dikatakan di dalam paragraf terakhir di pelajaran ini, dikatakan apa? Kita tidak perlu takut akan penghakiman. Melalui Kristus pengampunan adalah milik kita. Kebebasan dari rasa bersalah adalah milik kita. Kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh adalah milik kita. Dan kemenangan akhir adalah milik kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan dan pelajaran dan juga ringkasan sekolah sahabat pada hari Selasa sore ini, semoga ini dapat menguatkan hati kita bahwa penghakiman itu akan mungkin menimpa kita, tetapi yakin dan percaya keselamatan itu adalah milik kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.